They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Halo, balik lagi nih sama gua Steven tentunya di LS Project. Nah, gimana kabarnya nih di tahun 2022 yang penuh berkah ini guys? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita film berjudul Spider-Man No Way Home yang baru saja dirilis tahun 2021 kemarin. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ke filmnya. Film dimulai dengan tersebarnya berita mengenai identitas Peter Parker sebagai seorang Spider-Man. Di film Spider-Man yang kemarin, Mysterio sempat mengatakan bahwa Peter yang sudah memporak-porandakan seisi kota. Akibatnya, kini ia dicap sebagai musuh masyarakat oleh semua orang. Saat MJ sedang ditanyai orang-orang, saat itu juga Peter datang dan langsung membawanya pergi ke rumahnya. Tak lama kemudian, Happy yang sedang di rumah Bibi May langsung mengecek keributan yang terjadi di kamar Peter. Happy terkejut melihat Peter yang sedang berduaan dengan MJ di kamar. Dan Peter pun gak pakai baju nih guys. Peter berusaha agar Bibi May dan Happy tidak melihat sosial media karena nantinya mereka akan tahu kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Saat melihat siaran berita di TV, ternyata isi berita itu menunjukkan kediaman mereka yang sedang diliput. Semua orang yang ada di sana terlihat sangat membencinya. Singkat cerita, Peter dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi perihal kerusuhan yang dibuatnya. Scene berpindah ketika Peter sedang berbicara bersama pengacaranya. Tiba-tiba saja rumahnya itu dilempari oleh batu nih guys. Namun hal mengejutkan terjadi saat pengacara itu bisa dengan mudah menangkap batu tersebut. Pengacara itu selalu mengatakan bahwa Peter tidak akan divonis. Jelas setelah itu membuatnya sangat senang karena pada dasarnya ia sama sekali tidak bersalah. Peter dan Bibi May kemudian meminta untuk pindah ke tempat baru agar mereka bisa tenang tanpa adanya gangguan dari orang-orang dan juga awak media. Keesokan harinya saat mereka berangkat ke sekolah, Peter dan MJ disoraki teman-temannya nih guys. Tak cukup sampai di situ, Peter pun direkam oleh orang-orang yang sudah menunggunya di dalam sekolah. Merasa privasinya terganggu, Peter terlihat sangat frustasi dengan keadaan itu. Peter akhirnya menemui MJ di rooftop sekolah. Peter berbicara kepada MJ kalau dia frustasi dengan semua yang terjadi semalaman ini. Ketika mereka hampir ciuman, Ned muncul dan mengagetkan mereka. Mereka pun langsung terbangun dan seketika mereka membicarakan salah satu perguruan tinggi bernama MIT. Mereka ternyata sangat ingin kuliah di sana, namun MJ merasa pesimis. Karena ia merupakan teman Spider-Man yang mungkin tidak akan diterima jika mendaftar kuliah di sana. Mendengar itu, Peter mencoba meyakinkan MJ dan berkata bahwa ini adalah awal yang baru bagi mereka. Singkat cerita, setelah mendaftar dan menerima surat dari pihak kampus, mereka ternyata tidak diterima nih guys. Meskipun itu tidak adil, namun mereka mencoba untuk tetap menerimanya dan saat itu Peter mendatangi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak salju dan di sana Peter bertemu dengan Wong dan juga Dr. Strange. Peter lalu mengatakan semenjak identitasnya sudah diketahui oleh banyak orang, hidupnya merasa sangat terganggu. Tujuannya datang ke sana yaitu meminta bantuan Dr. Strange agar ia mau memutarbalikkan waktu saat orang-orang tidak mengenalnya sebagai sosok Spider-Man. Peter meminta hal itu karena selain dia, banyak orang lain juga yang menderita. Dr. Strange tidak bisa membantu karena sekarang dia sudah tidak lagi memiliki batu waktu lagi. Tetapi karena merasa kasihan dengannya, ia pun meminta Wong untuk membiarkan dia membantu Peter. Wong sempat melarang karena sihir itu bisa menghancurkan semuanya. Namun Strange berjanji jika ia akan mengontrol semuanya. Come on, Wong.
Hasn't he been through enough? Setelah itu mereka pun pergi ke ruang bawah tanah. Saat sedang melakukan sihirnya, Dr. Strange malah diganggu karena Peter tidak ingin MJ melupakannya. Strange kemudian melarangnya untuk tidak berbicara apapun saat ia sedang melakukan sihirnya. Namun karena sifat kekanak-kanakannya, Peter lagi-lagi mengganggu dan mengganti mantra sihirnya sebanyak 6 kali nih guys. Sehingga sihir tersebut bereaksi di luar kendalinya Dr. Strange. Di sini Strange sangat marah karena Peter sudah mengganggunya. Ia pun khawatir karena mungkin saja hal mengerikan akan terjadi. Karena kejadian itu, ia pun diusir dari rumahnya. Peter kemudian menghubungi temannya dan bertanya mengenai keberadaan pewawancara MIT. Setelah diberitahu, ia pun langsung pergi menuju bandara. Saat jalanan sedang macet, Peter akhirnya bertemu dengan orang tersebut. Di sini, Peter memohon agar teman-temannya bisa diterima di kampus tersebut karena mereka tidak ada hubungannya dengan masalah yang sudah ia perbuat. Tiba-tiba orang-orang berhamburan dan lalu muncullah Dr. Octopus, salah satu villain di film Spider-Man yang lama nih guys. Hello, Peter. Daripada Mimin ribet menyebutkan namanya, kita ganti saja menjadi Dr. Opus nih guys. Dr. Opus kemudian langsung menyerang Peter. He's gonna save you. Di tengah pertarungan mereka, si ibu pewawancara MIT meminta tolong kepada Peter untuk diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan ibu itu, Peter kembali diserang dan teknologi yang terpasang pada bajunya diambil oleh Dr. Opus. Tetapi setelah Peter membuka topengnya, Dr. Opus menyadari kalau Spider-Man yang di depannya itu bukanlah Peter Parker. You're not Peter Parker. I am so confused right now. Di saat yang sama, Peter berhasil mengambil alih teknologi tersebut lewat hologram yang ada di tangannya. Tanpa tentakel, Dr. Opus bukan siapa-siapa. Tak lama kemudian muncul kembali villain di film Spider-Man yang lama, yaitu Green Goblin. Yang memiliki nama asli Norman Osborn. Saat Goblin mendekati Peter, tiba-tiba Peter berpindah tempat ke ruang bawah tanah. Rupanya Dr. Strange yang sudah membawanya ke sana. Selain itu, Dr. Opus juga diajak, namun bedanya ia dikurung nih guys. Scene berpindah dengan datangnya Ned dan MJ di rumahnya. Setelah bertemu dengan Peter, mereka pun diajak ke ruang bawah tanah. Selain Dr. Opus, ternyata The Lizard juga ada di sana nih guys. Peter kemudian mencari tahu tentang Goblin dengan bertanya kepada Dr. Opus. Dr. Opus menjelaskan bahwa Green Goblin adalah ilmuwan yang luar biasa. Pekerjaannya adalah meneliti militer. Tapi dia serakah dan menjadi jahat saat sedang mencari keberadaan Goblin Pita. Dikagetkan dengan munculnya kembali villain yang lain, yaitu Electro. Di sini Electro langsung menyerang Peter. Selain itu, kita akan diperlihatkan kembali dengan munculnya villain yang lain, yaitu Sandman. Di sini Peter mengatakan kalau dia bukan Peter di dunianya. Pernyataan itu membuatnya menjadi bingung. Saat itu mereka berdua bekerja sama untuk menghentikan Electro. Setelah berhasil menghentikannya, Peter menjelaskan kalau di sini bukan dunianya. Dan lalu mereka pun dibawa ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Peter dihubungi oleh Bibi May yang menyuruhnya untuk cepat pulang. Setibanya di rumah, ia dikagetkan dengan keberadaan Goblin. Namun saat itu, ia sedang tidak dikendalikan oleh Goblin. Karena sebelumnya, ia sempat melihat gambar Spider-Man di papan iklan. Norman beranggapan kalau Peter bisa membantunya nih guys. Peter kemudian membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana ia memperkenalkan Goblin kepada teman-temannya. Saat bertemu dengan Dr. Opus, menyangka jika Norman lah yang sudah membawanya ke dunia ini.
Peter yang mendengar kalau mereka sudah mati seakan tidak percaya. Karena yang dia lihat sekarang mereka ada di sini. Died, Norman, years ago. You're insane. Saat itu Dr. Strange langsung mengurungnya sambil membawa sebuah kotak kuno yang telah diisi oleh sihir. Strange berniat mengembalikan mereka ke dunia mereka masing-masing. Mendengar hal itu, Peter mengatakan kalau mereka tidak bisa mengubahnya. Karena jika itu dilakukan, mereka akan mati di sini. Dr. Strange tetap akan mengembalikan mereka. Saat menggunakan sihirnya, Strange dihentikan oleh Peter yang langsung mengambil kotak tersebut. Don't. Strange kemudian menggunakan teleportasinya untuk merebut kembali kotak tersebut. Meskipun jiwanya terpisah dari tubuhnya, Strange tidak bisa mengambil kotak itu dari tangannya Peter nih guys. Peter kemudian dibawa ke dimensi cermin. Di sana mereka pun saling berebut kotak tersebut meskipun Peter meminta untuk tidak mengirim mereka kembali ke dunia mereka. The mirror dimension, where I'm in control. Namun Strange tetap melakukannya karena itu adalah takdir mereka. Strange mengatakan kalau kita tidak akan bisa mengubah karakter mereka. Namun Peter yakin kalau ia bisa mengubah sifat buruk mereka dan juga takdir mereka. Saat mereka saling berebut kotak tersebut, tiba-tiba saja dimensi cermin bertabrakan. Saat akan kembali, Peter mengikat Dr. Strange dan dia pun merebut kotak itu dan juga cincinnya. I'm sorry, sir, but... Saat kembali ke ruang bawah tanah, Peter menyatakan dengan yakin kalau ia bisa mengubah takdir mereka. Setelah semua setuju untuk diperbaiki, mereka pun lalu diajak ke rumahnya. Di sana mereka diperlihatkan dengan sebuah komputer yang sudah dirancang untuk menghasilkan apa saja solusi yang tepat. Setelah mereka berhasil membuat sebuah chip, Peter kemudian memasangkan chip tersebut ke Dr. Octopus. Oh iya, Dr. Octopus. Tanpa diduga, chip tersebut berhasil menghilangkan sisi jahatnya nih guys. Kemudian Dr. Octopus mengembalikan teknologi yang sempat diambil kepada Peter. Dan ia pun berterima kasih karena sudah membuat hidupnya menjadi lebih baik. Setelah itu, Peter memasangkan sebuah alat kepada Electro. Saat sedang memproses alat tersebut, Peter merasakan kehadiran Goblin Green. Kemudian mempengaruhi mereka dan mengatakan kalau kekuatan ini adalah anugerah yang tidak boleh dihilangkan. Ia juga bilang kalau Peter hanya berjuang untuk dirinya sendiri agar bisa memiliki segalanya. Electro yang terpengaruh lalu melepaskan alat tersebut. Sementara Baby May lari keluar sambil membawa alat yang akan dipasangkan ke mereka. Electro kemudian mengambil reaktor yang terpasang di alat peninggalan Tony Stark. Dr. Octopus yang mencoba menghentikan malah diserang hingga ia terlempar keluar. Jameson yang ada di sana lalu merekam kejadian itu. Adegan baku hantam pun terjadi antara Green Goblin dan Spider-Man. Peter berusaha kabur menghindari pertarungan itu, tetapi Lizardman berhasil membawa kembali Peter ke hadapan Goblin. Ketika Peter dalam keadaan bahaya dan hampir mati kehabisan nafas, Baby May langsung menyuntikkan cairan tersebut. Namun sepertinya alat itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah Baby May ditabrak oleh pesawatnya, Goblin lalu meledakkan tempat tersebut. Akibat kejadian itu, Baby May mati terbunuh. You look at me, May, please. Ketika ia ditangkap oleh polisi, Happy menyuruh Peter untuk cepat lari. Setelah apa yang sudah terjadi, Jameson mengabarkan kalau Spider-Man kembali membuat kerusakan. Segala sesuatu yang disentuh olehnya menjadi hancur. Mendengar hal itu jelas membuatnya merasa sangat bersalah. Sementara itu di sisi lain, Ned ternyata mampu membuat portal dimensi berkat cincin milik Dr. Strange.
Saat itu mereka mengira kalau Spider-Man yang ada di depan mereka adalah Peter yang mereka kenal. Namun ternyata itu adalah Peter di film Spider-Man yang lama. Kedatangannya jelas membuat mereka menjadi kaget sekaligus ketakutan. Takut. Karena muncul Spider-Man kedua, maka Mimin akan panggil sesuai nama pemerannya aja ya. Jadi Mimin panggil itu Spider-Man si Andrew aja, biar nggak bingung. Setelah mereka percaya kalau dia adalah Spider-Man yang baik, Ned kemudian berusaha kembali mencari Peter temannya. Namun yang muncul ternyata Peter di film Spider-Man yang pertama. Nah, karena sekarang Spider-Man sudah ada 3, jadi Mimin panggilnya Tobey aja ya, sesuai nama aslinya. Tobey mengatakan kalau ia merasa Peter sedang butuh bantuannya. Setelah itu, Ned mencoba kembali mencari keberadaan Peter. Pada akhirnya, ia pun menemukan Peter yang sedang sendiri di atas gedung. Sambil memeluknya, mereka mencoba menenangkan Peter yang bersedih atas kehilangan bibinya. Tak lama kemudian, Andrew dan Tobey menyusul ke sana. Di sini, Peter merasa sangat bersalah atas kematian bibinya. Andrew lalu mengatakan bahwa ia pernah berada di posisi itu saat kehilangan orang yang dicintainya. Selain itu, Tobey juga mengatakan kalau pamannya mati terbunuh karena kesalahannya. Setelah Peter merasa tenang, mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menghentikan musuh-musuh mereka di sini. Mereka berencana akan pergi ke tempat yang sepi agar tidak ada yang dirugikan. Dengan menggunakan kotak ajaib milik Dr. Strange, Ned akan membawa mereka dengan portalnya agar Spider-Man bisa menyadarkan mereka. Setibanya di sana, Peter meminta maaf kepada publik atas semua kekacauan yang sudah ia perbuat. Demi menebus kesalahannya, ia pun berjanji akan membereskan semuanya. Setelah semuanya dipersiapkan, tiba-tiba muncul Electro yang langsung menyerang mereka menggunakan listriknya. Di sana Andrew menyambut kemunculan Electro. Saat kotak tersebut dilempar si Ned, ini malah nggak bisa nutup portalnya. Selain itu, The Lizard Man dan juga Sandman muncul di sana nih guys, dan menyerang mereka. Saat itu mereka berdebat karena si Tobey berteriak memanggil nama Peter, sedangkan mereka semua adalah Peter. You were Peter too. What? I'm not Peter. Stop arguing, both of you. Listen to Peter one. Look, we're clearly not very... Saat Peter memberitahu kalau dulu ia adalah anggota Avenger. Setelah merencanakan strategi selanjutnya, mereka pun bersiap untuk kembali. Pertarungan yang sangat epik pun diperlihatkan di sini. I'll be right back. Tetapi tak lama, Tobey merasa kesulitan melawan Sandman. Peter melemparkan alat untuk memperbaiki Sandman tersebut. Saat itu juga, Tobey langsung menyalakan alat itu dan berhasil mengubahnya menjadi manusia. It's okay, Flynn. We're gonna get you home. Mereka bertiga kemudian menyebar untuk menghentikan Electro dan The Lizard Man. Kemudian masuk ke portal untuk merebut kotak tersebut. Untungnya Peter datang dan mencegah hal itu. Di saat yang sama, Dr. Octopus juga muncul nih guys, dan menangkap kedua Spider-Man. Namun ternyata ia berpihak kepada Spider-Man dan berhasil menyadarkan Electro. Di sisi lain, Lizard Man mengejar Ned dan MJ. Ned berusaha membuka portal dan ternyata yang muncul itu air dari sungai itu dan berhasil memojokkan The Lizard Man. Akhirnya The Lizard Man bisa disadarkan oleh Peter dan ia pun kembali menjadi manusia normal. Cars? Welcome back, sir. Saat Ned membuka portal yang muncul, ternyata itu adalah Dr. Strange. Ketika akan mengambil itu, mereka berdua menghentikan Dr. Strange karena Peter berhasil membuat mereka tersadar. Di sini diperlihatkan Dr. Octopus yang mempertanyakan kondisi Tobey. Di sini juga Andrew berusaha berkomunikasi dengan Max si Electro. Setelah memarahi Peter, Dr. Strange berniat akan segera mengembalikan mereka ke dunianya. Saat akan melakukan sihirnya, Goblin tiba-tiba datang mengambil kotak tersebut nih guys. Setelah kotak itu berhasil direbut kembali, ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom.
Hasil dari ledakan itu membuat tameng Kapten Amerika yang sedang dipasang di patung Liberty terjatuh dan membuat beberapa kerusakan. Terlihat MJ terjatuh. Peter berusaha menyelamatkan tetapi dia dihalau Green Goblin. Andrew yang melihat hal tersebut langsung melompat dan berusaha menyelamatkan MJ. Sungguh beruntung sekali Andrew tepat waktu menyelamatkannya. Di sini terlihat Andrew menangis karena dia teringat akan Gwen yang meninggal di keadaan yang sama. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Strange kemudian melakukan sihirnya. Sementara di sisi lain, Peter berhasil menjatuhkan Goblin. Mereka berdua kemudian bertarung, guys. Terlihat di sini kalau Peter sangat marah hingga ia pun mengejar Goblin habis-habisan. Saat Peter akan membunuhnya, Toby datang menghentikan hal itu. Meskipun sudah diselamatkan, namun si Goblin malah menusuk Toby dari belakang. Tapi Andrew lalu melemparkan serum itu dan Peter berhasil menyuntikannya tepat di leher Goblin. Peter kemudian mendatangi Dr. Strange. Peter akhirnya menerima jika semua orang harus melupakannya, seolah ia tak pernah ada. Sebelum melakukannya, sihir Strange meminta Peter untuk mengucapkan selamat tinggal, karena nanti ia tidak akan mengenalnya lagi. Karena tidak punya banyak waktu lagi, Peter menghampiri kedua Spider-Man dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia pun menemui kedua temannya untuk mengucapkan salam perpisahan. Mereka terkejut setelah mendengar pernyataan bahwa mereka tidak akan mengenal Peter. Forget who I am. What? What are you talking about? Setelah kejadian ini, Peter berjanji akan menemui mereka dan menjelaskan semuanya agar mereka bisa mengingatnya kembali. Kemudian MJ pun mengatakan kalau dia sangat mencintai Peter. Begitu juga Peter mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dr. Strange akhirnya mengantarkan mereka kembali ke dunia mereka masing-masing. Setelah apa yang sudah terjadi, Peter datang ke tempat MJ bekerja. Dan saat itu ia sama sekali tidak mengenalnya. Tapi ketika datang ke makam bibinya, Happy yang juga ada di sana sama sekali tidak mengenalnya nih guys. Dan film pun berakhir. Oh ya guys, di credit scene kita akan diperlihatkan dengan Eddie Brock si Venom yang saat itu sedang mengobrol di sebuah kafe. Tiba-tiba Eddie Brock menghilang seolah ditarik ke dimensi lain. Dan sedikit pecahan simbiotnya tertinggal di sana. Nah, oke guys, itu dia film dari Spider-Man No Way Home yang lagi viral banget di tahun kemarin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke guys, sampai bertemu kembali di alur cerita film selanjutnya. See you!